is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, berbeda bagaimanapun di Samantara, bagaimanapun di Samantara. Katamu lawanlah Adinda, Adinda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fatah. Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak. Namun saya di sini sedikit bingung, Pak Fatah. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. Boleh Pak Lutfi, silahkan kalau ingin cerita. Mumpung hari ini di kelas saya sedang pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau boleh tahu apa yang Pak Lutfi ceritakan ya. Oke, Pak. Terima kasih Pak Fatah atas waktunya. Begini, Pak. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias, Pak, dalam menerima pembelajaran, terutama dalam pembelajaran matematika, Pak, ini, Pak. Ya. Yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan itu jumlah murid-murid saya kurang lebih 50%-nya itu yang mengerjakan tugas atau evaluasi yang saya lakukan, Pak. Oh, begitu Pak Lutfi ya. Jadi menurut Pak Lutfi, apa yang Pak Lutfi harapkan dari obrolan yang kita lakukan hari ini, Pak? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya di kelas, Pak, tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, terutama pada mata pelajaran matematika, Pak. Karena di sini kan kelas 5, jadi saya bisa mendapatkan pencerahan atau tanggapan dari Pak Fatah. Menurut Lutfi, hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Lutfi ini menjadi kurang antusias dalam pembelajaran yang Pak Lutfi lakukan? Coba bisa diceritakan Pak Lutfi. Siap Pak. Begini, Pak. Kalau saya ingat-ingat kembali pada pelajaran matematika itu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan itu seperti seperti condong membosankan bagi siswa. Kemudian monoton, tidak variatif. Saya juga terlalu dominan untuk berbicara terus dan bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara ketika diberikan setelah mendengarkan penjelasan saya. Saya langsung memberikan contoh-contoh soal, Pak. Yang ketiga, kebersihan kelas-kelas terutama di kelas saya itu sering diabaikan murid saya, terutama itu ketika habis jajan itu sering sampahnya itu dimasukkan dalam laci. Seperti itu, Pak. Begitu Pak Lutfi ya. Dari Ya, Pak. yang Pak Lutfi sampaikan, posisi Anda ini dari skala 1 sampai dengan skala 10 ini, sekarang Anda di posisi angka berapa Pak Lutfi? Saya pribadi merasa rentang posisi saya itu di antara angka 5 dan 6, Pak. Karena memang masih ada yang belum saya lakukan untuk meningkatkan antusiasme dan keaktifan murid saya di kelas. Seperti itu, Pak. Itu dari hal yang Pak Lutfi sampaikan ini. Hal apa saja yang dapat membuat murid Pak Lutfi ini menjadi lebih antusias di dalam mengikuti pembelajaran yang Pak Lutfi lakukan? Oke, Pak. Saya pribadi, Pak, ya ini, Pak, ya. Hal yang membuat murid-murid saya lebih antusias dalam pembelajaran yaitu yang pertama, mereka pasti menginginkan pembelajaran yang asik, Pak, ya. Yang menyenangkan, tidak monoton, lebih bervariasi. Contohnya memberikan contoh-contoh yang konkret melalui media-media pembelajaran yang lebih istilahnya menarik siswa untuk belajar. Kemudian menggunakan model-model pembelajaran yang menyesuaikan dengan
materi yang saya pelajari di kelas saat itu, dan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, serta suasana kelas yang nyaman, bersih. Walaupun belum ada sarana yang lengkap di kelas saya, minimal kan kelas saya bersih, tidak ada nyamuk. Itu Pak. Ini saya berdapat sekali ini dengan Pak Lutfi yang disampaikan tadi. Di hal tersebut memang sangat bagus untuk menarik antusiasme dan keaktifan dari siswa tersebut. Lalu menurut pendapat Pak Lutfi, apa saja yang bisa membuat murid-murid agar asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Pak Lutfi lakukan ini? Oke Pak, dalam pembelajaran yang asik dan tidak membosankan itu dalam pembelajaran itu harus terpusat pada murid tentunya itu Pak. Kemudian kan misalkan murid diajak untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian misalkan selanjutnya itu ketika memberikan video, anak diminta untuk memberikan pendapatnya secara langsung. Selanjutnya dalam pembelajaran itu menggunakan metode atau pembelajaran yang lebih variatif, menyesuaikan dengan materi yang saat itu diajarkan Pak. Selanjutnya adanya ice breaking atau energizer atau energi ulang agar proses berpikirnya di dalam kelas itu memperoleh penyegaran Pak. Selanjutnya ada permainan-permainan dalam pembelajaran yang lebih menarik sehingga anak itu bisa merasa asik dan tidak bosan ketika menerima pembelajaran. Setelah itu dalam pembelajaran ada kegiatan semacam presentasi atau memamerkan produk dalam kegiatan kelompok yang dilakukan tadi dalam pembelajaran. Itu Pak. Begitu Pak ya. Lalu terkait dengan tugas yang Pak Lutfi berikan kepada murid-murid Pak Lutfi ini, apa termasuk salah satu penyebabnya ya, sehingga anak-anak ini keaktifan dan antusiasme ini mulai berkurang dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Lutfi? Hal tersebut juga bisa menjadi salah satu penyebabnya Pak, karena ini tugas pribadi saya memberikan kepada anak terlalu banyak dan berisi banyak-banyak jawaban, serta tanpa saya berikan sumber belajar yang beragam dan variatif, serta mengakomodir gaya belajar murid saya atau yang mereka miliki, sehingga anak itu seperti kayak merasa dipaksa menjadi melakukan dalam pembelajarannya. Anak itu cenderung lebih ke bosan karena banyak sekali jawaban yang mereka harus pikirkan, seperti itu Pak. Kalau boleh tahu ini, Pak Lutfi ini menggunakan sumber belajar apa saja ya saat melaksanakan pembelajaran dan melakukan evaluasi pada anak-anak di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks bacaan yang ada di kelas. Itu kan ada buku pelajaran itu pertama, kemudian saya juga menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang dikerjakan oleh anak. Itu Pak. Adakah sumber belajar yang bisa digunakan selain buku teks bacaan dan yang ada di perpustakaan tersebut Pak Lutfi? Banyak sekali Pak sumber belajar yang bisa digunakan, terutama jelas tadi kan saya menunjukkan ada video pembelajaran lewat YouTube. Itu kan banyak sekali anak-anak yang mengakses YouTube. Kemudian ada artikel-artikel blog, saya suruh untuk mencari sumber-sumber belajar dan nanti dibawa ke sekolah untuk ditanyakan kepada saya atau kepada gurunya agar memperoleh informasi yang tepat dan akurat dan tidak meminimalkan semacam nanti kalau ada informasi yang salah bisa dikonfirmasi oleh guru. Kemudian ada tulisan-tulisan ilmiah, internet, kemudian ada poster atau gambar-gambar. Misalkan dalam IPA itu kan banyak sekali gambar-gambar yang bisa dipakai. Kemudian menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini, contohnya seperti aplikasi TikTok, itu karena sering juga mengakses
Ya, jadi bisa menggunakan reel atau dalam kita penyampaian materinya itu lewat TikTok atau akun-akun sosial media yang anak-anak miliki. Betul sekali ini Pak Lutfi ini. Saya yakin ini sekali lagi Pak Lutfi ini bisa menggunakan berbagai macam variasi sumber belajar yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran dan evaluasi, dan pastinya akan membuat murid-muridnya ini lebih senang, lebih menarik, lebih antusias di dalam dan aktif di dalam melakukan pembelajaran yang Pak Lutfi lakukan ini. Iya, Pak. Jadi sekarang setelah mendengarkan hal-hal yang Pak Lutfi sampaikan tadi, kira-kira apa rencana terdekat yang Pak Lutfi lakukan untuk menyelesaikan masalah? Oke, Pak. Yang pertama yang akan saya lakukan yaitu merancang pembelajarannya lebih mengasihkan. Oke. Siap. Kemudian menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam serta bervariatif, seperti menggunakan video di YouTube. Itu kan ada materi-materi yang mengasihkan, kemudian bisa menarik perhatian siswa. Selanjutnya menggunakan TikTok serta Instagram atau sesuai dengan akun media sosial yang mereka punyai. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas dalam bentuk evaluasi yang tidak terlalu banyak, yang tidak membosankan. Kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya serta berprofil belajar mereka sendiri. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Sehingga murid tidak merasa dipaksa dan terpaksa, akan tetapi mereka memang senang dan nyaman mengerjakan tugas-tugasnya. Contohnya itu bermain peran, kemudian dia bisa membuat poster sesuai dengan keinginan mereka, membuat lagu, membuat puisi atau pantun, seperti itu, Pak. Bagus sekali ini rencana yang Pak Lutfi lakukan, dan semoga lancar dan mudah-mudahan terus dengan harapan, Pak. Amin, Pak. Komitmen terhadap rencana yang Pak Lutfi lakukan ini? Oke, yang pertama saya berkomitmen untuk selalu dapat melaksanakan rencana pembelajaran itu yang berpusat pada murid dengan menghadirkan pembelajaran yang mengasihkan dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang variatif. Salah satunya tadi menggunakan media YouTube, Instagram, TikTok. Kemudian melakukan eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan pembelajaran merdeka belajar sesuai dengan profil belajar mereka. Selanjutnya saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan, Pak Fatah. Saya akan serahkan pemilihan sumber belajar ini pada murid. Misalkan murid ini pinginnya apa, misalkan hari ini kita mengakses YouTube, maka semuanya kita mengakses YouTube. Seperti itu, Pak Fatah. Bagus sekali nih komitmen yang Pak Lutfi lakukan, dan saya sangat mendukung rencana aksi yang Anda rencanakan itu. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak Lutfi. Amin, amin Pak Fatah, amin. Terima kasih Pak Fatah ya atas waktu Pak Fatah dalam kita sharing, saling ngobrol ini. Pada kesempatan kali ini saya sangat senang, terus terang kegiatan ngobrol siang ini saya merasa plong, Pak, dan lega dan mendapatkan jalan keluar dan solusinya pemecahan kendala dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Sedikit mendapat pencerahan dari Pak Fatah. Terima kasih atas bantuan Pak Fatah semuanya. Dan semoga kita sebagai guru itu bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid kita, Pak Fatah. Iya, semoga pembelajaran yang kita lakukan ini menjadi ladang ibadah kita, menjadi ladang amal kita. Semoga Pak Lutfi selalu semangat gitu ya. Amin. Ya Pak, terima kasih sekali lagi dan mohon izin saya mau melanjutkan pembelajaran kali ini Pak Fatah.
Ya Pak, sama-sama silahkan kalau ingin melanjutkan kegiatan pembelajaran. Nggih. Semangat dan sukses selalu. Siap. Assalamualaikum Pak Fatah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya Hmm. Pak Lutfi? Ya, untuk hari ini? perasaannya hari ini sangat senang sekali Pak Fatah. Terima kasih juga atas waktu yang diberikan Pak Fatah kepada saya. Saya merasa lega, plong. Seperti ada unek-unek di dalam kepala saya itu bisa terkeluarkan semua dan mendapatkan jalan keluar, solusi permasalahan. Terima kasih juga atas masukan dari Pak Fatah ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang baik dan menjadi guru yang diidamkan oleh siswa kita. Oke, terima kasih Pak Fatah atas waktunya. Saya kembali ke kelas dulu Pak Fatah, nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau Iya. bercerita terkait dengan apa yang saya alami ketika pelaksanaan posisi. Oke, boleh Pak. Baik Pak Fatah. Bapak pengawas kolektif. Nggih, monggo Pak Fatah, apa yang mau Pak Fatah ceritakan tentang kejadian tadi? Silakan. Gini Pak. Jadi Nggih. saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar, Ya. dan pengawas sekolah yang melakukan supervisi tersebut tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengajarkan kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks, dan pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan hal itu kepada kepala sekolah. Oh, ya, begitu Pak ya. Kira-kira coba Pak, hambatan apa yang menyebabkan Pak Fatah tidak menggunakan buku teks yang ada? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai Pak Lutfi. Coba, apa kelebihan yang dirasakan Pak Fatah saat ini ketika tidak menggunakan buku teks yang sudah disediakan? Saya merasa lebih bebas di dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai bentuk implementasi ketika mengajar. Ya. Kalau boleh tahu Pak Fatah, pada saat mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa? Saya itu menggunakan sumber belajar dari internet seperti video pembelajaran, baik itu di YouTube maupun di berbagai artikel ilmiah di internet Pak Lutfi. Oke, coba menurut Pak Fatah, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Bagaimana Pak Fatah? Menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, ini penggunaan buku teks itu tidak menghambat eksplorasi memperkaya daripada referensi murid tersebut dalam melakukan eksplorasi materi pembelajaran Pak Lutfi. Ya, saya setuju Pak dengan pendapat Pak Fatah ya. Semua bisa kita jadikan sumber belajar Pak. Semakin banyak yang kita gunakan, maka juga semakin memperkaya sumber belajar kita. Jadi coba Pak Fatah, sekarang
rencana Pak Fatah untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa, Pak Fatah? Yang pertama tentunya saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya juga telah membuat kecewa banyak Bapak pengawas. Iya, iya. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas Ya. supaya permasalahan ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang Oke. berkaitan dengan Pak Lutfi. Ya, betul, Pak. Coba apa yang akan Pak Fatah sampaikan kepada Bapak pengawas ketika nanti Pak Fatah bertemu langsung dengan Bapak pengawas kita? Tentunya saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan Ya. banyak sumber belajar, Mm-mm. diantaranya buku teks, Ya, ya. internet, video pembelajaran, dan tentunya dengan tujuan supaya murid-murid ini dapat melakukan eksplorasi materi dengan Ya, merdeka, ya. Pak. Bagus Pak Fatah, nggih. Bagus sekali rencana Pak Fatah. Mudah-mudahan berhasil Pak Fatah, nggih. Sekarang Pak Fatah, apa komitmen Pak Fatah terhadap rencana yang akan Pak Fatah lakukan tadi? Saya membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk Ya. eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan membuat murid-murid ini senang dan Ya. dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Ya. Dan akan saya Ya. akan pengen sumber belajar ini pada murid-murid saya nanti, Pak. Ya, wah bagus Pak ya, bagus sekali Pak Fatah. Saya sangat mendukung atas komitmen Pak Fatah tadi. Semoga nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan dari Pak Fatah, nggih. Amin. Terima kasih Pak Lutfi atas waktunya, atas sharing dan cerita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dibutuhkan oleh murid-murid kita. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, terakhir Pak, ini pertanyaan terakhir. Dari sesi tadi kita saling mengungkapkan pendapat. Apa perasaan Pak Fatah coba setelah kita melakukan coaching ini, Pak? Saya merasa ada solusi dalam permasalahan yang saya alami, Pak. Ya, Bon. Ya. Oke, terima kasih Pak Fatah, nggih. Soleram, 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 anak yang